Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini pada tanggal 24 Januari 2021. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dan membesarkan namanya ya saudara. Kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga pada hari ini kita boleh sama-sama diberi kesempatan untuk ibadah. Syukur. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, sembah, sembah, sembah Engkau yang senantiasa menjamin kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami menyembah, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Syukur, segala pujian, haleluya, haleluya. Kami naikkan hanya haleluya. Syukur Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa. Sekali lagi Engkau masih memberi kesempatan
pada kami untuk beribadah. Meskipun kami di rumah, kami masing-masing, kami tetap ingin memuji dan membesarkan nama-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa. Tuhan, Engkau tilik setiap kami Tuhan. Engkau tahu keberadaan setiap kami. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kelegaan, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan ya Bapa, pada setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tetap bersuka cita ya saudara. Tetap semangat. Karena Allah kita itu lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Amen. Jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Yesus yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan bagi umat yang telah dimenangkan. Tepuk tangan, menarilah, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang pemenang ya saudara. Menghadapi apapun, percayalah Tuhan senantiasa beserta kita. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman-Nya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidup
setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah jaminan. Engkau selalu memberi jaminan bagi kami setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih. Amin. Saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Debbie. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu, Bapa yang baik. Kalau kami ada sampai hari ini, kami bersyukur kepadamu. Kami tahu hanya oleh anugerah kami hidup. Terima kasih buat kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami. Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menyertai kami. Kami percaya Tuhan, hanya karena kasih-Mu, hanya karena pimpinan-Mu, kami ada sampai hari ini. Sebentar firman-Mu akan disampaikan, biarlah Engkau Roh Kudus yang membuka pengertian kami, sehingga kami boleh menangkap dan kami boleh melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu atas kami semua. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Masuk dalam tahun yang baru ini terasa sangat cepat ya saudara, karena kita sudah masuk dalam minggu keempat di bulan Januari ini. Saudara, saya berharap dan saya berdoa buat saudara semua, khususnya jemaat X-Blessing yang saya kasihi. Dalam keadaan apapun, mari kita bersyukur kepadanya, sebab Dia baik. Saudara, kalau kita mengalami hal-hal yang baik, mudah rasanya kita mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur kepadamu, karena Engkau sangat baik. Sebab apa saudara? Menerima berkat saudara, menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Tapi ayo kita koreksi saat ini. Apakah kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, misalnya kita ditipu orang, kita dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang terjepit, apakah kita masih bisa bersyukur saudara? Apakah kita masih bisa mengatakan, Engkau baik Tuhan, aku bersyukur kepadamu, apa yang Kau lakukan, apa yang aku terima hari ini. Engkau baik Tuhan. Saudara, jawabnya apa saudara? Harus bisa saudara. Dalam keadaan apapun, mari kita
tetap bersyukur karena Dia sudah berkorban luar biasa untuk hidup kita. Dia menyelamatkan jiwa dan roh kita. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana masuk di dalam tahun 2021 ini kita punya roh yang perkasa. Penting saudara kita punya roh yang perkasa supaya kita bisa melewati hari-hari ini. Hari-hari yang berat ya saudara yang kita hadapi bersama. Tapi yang pasti kita mengetahui rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, pastinya kalau saya mengungkapkan kepada saudara hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki roh yang perkasa. Saya percaya saudara ada yang menangkap kalau kita pingin punya roh kita perkasa, maka kita harus takut akan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus mencintai firman. Kita harus taat kepada Roh Kudus. Dan pikiran-pikiran kita itu harus benar. Tapi saya enggak akan uraikan semuanya. Saya ambil poin yang keempat saudara, yaitu kita taat kepada Roh Kudus. Pagi hari ini saya tidak akan membacakan ayat firman Tuhan yang panjang yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang keempat sampai ke-12. Nanti saudara bisa baca sendiri apa yang ada di dalam ayat firman Tuhan ini. Di sini dituliskan bagaimana pelayanan Paulus dan Silas. Mereka melayani Tuhan, mereka mengabarkan Injil. Saudara, dengan pemikiran kalau itu melayani Tuhan kan ya boleh-boleh aja karena menginjil, karena memberitakan berita baik, kabar baik, kabar keselamatan. Tetapi di dalam ayat yang saya akan uraikan ini terdapat hal-hal bagaimana Paulus dan Silas itu taat kepada suara Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, ketika mereka melakukan perjalanan di Frigia dan tanah Galilea, Roh Kudus itu mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Di ayat yang ke-7, ketika mereka tiba di Misia dan akan masuk di Bitinia, Roh Yesus dikatakan di dalam ayat firman Tuhan itu tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka tiba di Troas. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana mereka peka terhadap suara Roh Kudus. Mereka taat, mereka tidak istilahnya tidak sembarangan. Pokoknya aku sudah melakukan amanat agung. Enggak apa-apa kan saudara? Enggak salah. Sekalipun mereka enggak mau dengar, mereka asal jalan, mereka asal menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Kabar baik yang mereka sampaikan beserta iman-iman Kristiani yang harus mereka taati, kan enggak masalah saudara. Kalau misalnya di situ ada beberapa orang yang percaya, yang sudah percaya, mereka mungkin dikuatkan. Tetapi Paulus dan Silas tidak demikian saudara. Di dalam ayat yang ke-6-7 Roh Kudus melarang mereka dan mereka taat. Mereka tidak menyampaikan penginjilan di tempat itu. Tetapi di dalam ayat yang ke-9, pada saat malam hari, itu Paulus mendapat penglihatan. Ada seorang Makedonia yang berseru kepadanya, menyeberanglah, tolonglah kami. Orang itu mengatakan seperti itu. Saudara, di sini ada kepekaan Paulus. Apa kepekaannya?
dia mendapat pesan saudara dari Roh Kudus. Dia peka terhadap suara Roh Kudus. Dia mendapat pesan bahwa mereka berdua harus datang ke Makedonia untuk mengabarkan Injil di sana. Di dalam ayat yang ke-10, setelah mendapatkan penglihatan, itu mereka mencari kesempatan ke Makedonia. Disinilah kita melihat bahwa Paulus taat kepada suara Roh Kudus. Saudara, apakah kita bisa taat kepada Roh Kudus? Kalau kita belum dapat mendengarkan suara Roh Kudus, bagaimana kita bisa taat? Benar ya saudara? Saudara, siapakah Roh Kudus itu? Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku di sini huruf besar, berarti aku di sini adalah Allah. Allah itu roh, Allah itu kudus. Jadi Roh Kudus itu siapa saudara? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Jelas ya saudara, dia satu dengan Bapa dan satu dengan Tuhan Yesus. Dia Allah sendiri. Pada saat yang lalu, nabi dan rasul yang benar, yang hidup benar, itu diberikan kepekaan untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Saudara, sampai hari ini pun kita, orang-orang yang percaya kepadanya, itu bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Amin saudara, percaya saudara? Kita harus percaya, karena Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita dipenuhi oleh rohnya. Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Dan dia itu menuntun kita pada jalan-jalan yang benar. Jalan-jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi perlu saudara ketahui, kalau saudara berdoa, kalau saudara mengatakan saudara dengar Roh Kudus, dengar suara Roh Kudus, tetapi apabila saudara cross check dengan firman Tuhan, ini bertentangan dengan firman Tuhan, berarti itu bukan suara Roh Kudus. Itu adalah suara daging kita sendiri, suara pikiran kita sendiri. Saudara, saat ini kita butuh apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sulit seperti ini. Saudara, Roh Kudus itu bisa memberikan, bisa berbicara hal-hal yang detail, saudara. Pada saat kita menentukan pilihan, pada saat kita menentukan sikap, pada saat kita mengambil keputusan, itu Roh Kudus bisa memberikan kepada kita apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita putuskan. Kita enggak usah takut, enggak usah khawatir. Karena kalau kita menuruti suaranya, maka jalan kita akan dipimpin. Maka jalan kita tidak akan salah, saudara. Karena kalau kita salah jalan, hidup kita akan menjadi enggak karuan ya saudara. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan, suara Roh Kudus itu. Saudara, 3 hal ini adalah supaya hidup kita, yang pertama, biarlah hidup kita itu oleh roh, bukan kedagingan. Artinya apa saudara?
hidup oleh roh. Roh di sini di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25 dikatakan, jika kita hidup oleh roh, baiklah kita dipimpin oleh roh. Roh di sini adalah roh Tuhan, saudara. Jangan hidup kita ini dikuasai oleh dosa, oleh daging, oleh hawa nafsu. Kita tidak berserah kepada Roh Kudus, tapi kita maunya kita sendiri. Kita berjalan sekehendak hati sendiri. Jangan biarkan hidup kita, pikiran kita, emosi kita dikuasai oleh daging. Tapi mari minta jalan kebenaran firman itu ada di dalam hidup kita. Kita mengikuti jalan kebenaran firman itu, supaya di dalam hati kita ada peringatan-peringatan ya saudara. Kalau kita taat kepada firman, maka kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, berhenti, stop, maka kita akan stop juga. Kita tidak akan lakukan, saudara. Karena kalau kita lakukan, kita tidak taat kepada Roh Kudus, ya Roh Kudus gak bisa paksa, saudara. Karena itu pilihan kita. Kita mau menurut keinginan kita sendiri. Jadi yang pertama, hidup kita harus sesuai dengan firman ya saudara. Harus sesuai dengan kebenaran firman. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Yang kedua, kita harus melatih roh kita agar peka terhadap suara Roh Kudus. Saudara, tolong saudara perhatikan. Allah itu roh. Tadi kita sudah tahu ayatnya di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh. Kalau kita terdiri dari apa saudara? Tubuh, jiwa, dan roh. Ada 3 bagian. Nah, kalau roh Tuhan itu berbicara kepada roh kita, kalau roh kita tidak sehat, tidak terlatih mendengar suara Tuhan, kira-kira bisa nangkap enggak saudara suara Roh Kudus itu? Enggak bisa saudara. Makanya banyak orang, banyak jemaat yang bertanya, bagaimana sih mendengarkan suara Roh Kudus itu? Apa suara Roh Kudus itu harus besar, terdengar menggema di telinga kita? Saudara, kita kalau mau mendengar suara Roh Kudus, kita harus melatih pendengaran kita peka terhadap suara Roh Kudus. Roh kita itu harus sehat, harus dilatih agar bisa mendengarkan suaranya. Bagaimana latihannya saudara? Latihannya setiap pagi kita harus memberi makan roh kita. Makanan roh kita apa saudara? Makanan roh kita itu menyembah Tuhan, berdoa, memuji Dia, membaca firman, melakukan firman. Kalau ini saudara lakukan, maka roh saudara akan sehat. Dan kalau roh saudara sehat, maka mudah sekali kita bisa mendengar apakah itu suara Roh Kudus. Di dalam Alkitab kita, Yesaya 50 ayat yang ke-4b, Nabi Yesaya mengatakan, tiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran untuk mendengar sebagai seorang murid. Saudara, perlu ketajaman ini, tetapi harus ada latihannya, harus ada harga yang harus dibayar. Kalau saudara menyempatkan waktu, duduk, bersekutu, memuji Dia,
ngomong sama dia, nyembah dia. Ngomonglah, Tuhan terima kasih kalau aku sampai hari ini Tuhan, aku boleh hidup. Padahal kita sama-sama menghirup udara yang sama ya saudara. Tapi Tuhan melindungi kita. Virus itu tidak masuk dan tidak menyerang kita. Ini satu anugerah saudara. Kalau boleh dikatakan, kita ini setiap hari berulang tahun saudara. Hari ini bisa lewat, hari besok bisa lewat lagi. Berarti enggak ulang tahun setahun sekali saudara. Tiap hari kita berulang tahun. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang kau berikan. Saudara, pendengaran kita akan tajam apabila kita sering duduk. Bukan terus saya katakan ini, saudara enggak boleh bekerja, saudara harus berdoa terus selama sehari penuh. Enggak saudara. Orang yang mengasihi itu ada kedekatan ya saudara. Contoh sekarang, saudara di rumah punya cucu. Saudara, kalau cucu saya datang ke rumah saya, dia dari rumahnya sendiri. Di luar begitu turun dari mobil, di depan rumah saya itu kan ada lapangan saudara. Begitu saya dengar ada suara jeritan atau suaranya, meskipun di situ ada anak-anak tetangga, saya tahu kalau itu cucu saya, Hans datang. Jadi kedekatan dengan Tuhan itu membuat kita peka terhadap suara Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ayat yang ke-27 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kenapa saudara? Karena setiap hari saudara. Kalau mungkin itu orang asing yang memanggil domba-domba itu, gak akan didengarkan oleh domba-domba itu. Tapi begitu pemimpinnya, gembala domba itu ngomong dengan bahasa cintanya, maka domba-domba itu akan mengikuti. Jadi domba itu harus bisa mendengar suara gembalanya. Gembala kita siapa saudara? Tuhan Yesus. Kita akan peka terhadap suara Roh Kudus, suara Yesus apabila kita domba-domba yang baik. Kita mendengar suaranya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang keempat, jika dombanya dibawa keluar, maka ia berjalan di depan mereka dan dombanya mengikuti dia karena dombanya mengenal suaranya. Dia bisa ikut kepada gembalanya karena dia tahu itu suara gembala. Nah, kita kalau dekat dengan Tuhan saudara, kita bisa tahu ini suara Roh Kudus atau bukan. Kita bisa tahu. Yang ketiga saudara, jangan padamkan suara Roh Kudus. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 dikatakan jangan padamkan roh. Roh di sini adalah roh Tuhan. Saudara, hati-hati. Apabila kita sudah keluar dari jalannya, biasanya jelas Roh Kudus itu melarang. Di dalam hati ini rasa tidak enak ya saudara. Tidak ada rasa sejahtera. Saudara, jangan abaikan suaranya. Jangan padamkan suaranya. Apalagi tidak mentaati. Saudara tahu, kalau kita sering mengabaikan, kita sering memadamkan suaranya, makin lama, makin hari, suara Roh Kudus itu makin perlahan kita dengar. Dan lama-lama tidak kedengaran lagi. Saudara, hati-hati. Hari-hari ini saya memang saya minta kepada Tuhan. Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan, Engkau beri hamba-Mu pengalaman juga untuk taat kepada suara-Mu. Saudara, hidup bersama Tuhan, kalau kita ini salah saudara,
Kalau sudah mepet-mepet waktunya, kalau kita salah, saya katakan kalau kita salah, lalu kita bertobat. Kita ngomong, Tuhan aku sekarang bertobat. Aku minta Engkau yang menolong aku Tuhan. Aku tidak berharap kepada pertolongan manusia. Tapi aku percaya kalau aku bertobat, aku tersungkur di bawah kaki-Mu. Engkau akan membuka jalan, Engkau mengampuni aku dan Engkau memulihkan keadaanku. Saudara, saya ini manusia sama seperti saudara. Saya ketir-ketir saudara hati ini. Tuhan, tolong Tuhan. Saudara tahu kalau hidup bersama Tuhan itu memang ndredeg ya saudara. Ndredegnya apa? Waduh Tuhan, ini mepet loh Tuhan waktunya Tuhan. Ini mepet. Tapi kalau kita percaya kepada Dia bahwa waktunya itu tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Amin saudara. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita melakukan kesalahan, mari kita berhenti, kita stop, kita tidak lakukan itu, kita tidak teruskan. Saudara, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Dalam masa yang sulit ini, Dia sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk memberkati kita. Pemeliharaannya yang luar biasa itu akan tercurah dalam hidup kita. Saudara, kita sebagai orang percaya, memang keadaan di luar sana sulit. Tapi percayalah Tuhan bisa membuka jalan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara. Apa yang saudara bisa kerjakan. Mari kita miliki roh yang perkasa. Kita peka terhadap suaranya. Sehingga kita tidak mudah dikacaukan. Walaupun keadaan sekitar kita kacau. Dalam menjalani hidup ini, kita harus benar di hadapannya. Kita harus bisa menyenangkan hatinya. Dan kita mendapatkan perkenanannya. Maka jalan kita akan lurus dan kita akan disertai oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita menyanyikan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Saya mengajak saudara untuk saudara peka. Kita belajar dari Roh Kudus, kita peka akan suaranya. Kita mohon pimpinannya. Kita minta ampun kalau kita salah. Saya percaya pemulihan itu terjadi. Saudara tetap semangat, saudara kerjakan bagian saudara. Kalau saudara tidak bisa menyerah, maka dia tangannya akan terulur dan dia akan mengerjakan bagiannya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti
agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ini hati kami, Roh Kudus. Pagi hari ini, ampuni kami Tuhan. Kalau roh kami sudah kering, roh kami tidak sehat, karena tekanan-tekanan yang terjadi di dalam hidup kami. Kami tidak bersekutu dengan Engkau. Hidup kami seenaknya. Kami tidak melatih roh kami untuk dengar suara-Mu. Dan kami sering memadamkan Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Pimpinlah kami kepada segala kebenaran. Kebenaran firman-Mu yang kami dapat. Kalau kami tahu itu berdosa, tolong Roh Kudus beri kemampuan kepada kami untuk kami berhenti tidak melakukan. Kuduskan hidup kami, tolong kami supaya kami berkenan kepadamu, supaya hidup kami tidak sia-sia. Kami bisa melewati hari-hari ini bersama dengan Engkau. Walaupun sulit Tuhan, tapi kami tahu pemeliharaanmu luar biasa. Selalu ada berkat. Pada saat kami membutuhkan, selalu Engkau menyediakan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami, iman kami semakin dewasa. Kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Engkau tolong supaya kami semua bisa mendengarkan suara-Mu, peka terhadap suara-Mu, dan kami tidak melakukan dosa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Engkau menuntun kami di jalan yang benar. Engkau menuntun kami melakukan kehendak-Mu. Apa yang Kau mau kami lakukan, kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan, apakah firman Tuhan pagi hari ini sungguh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayo kita belajar menangkap firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar hidup dekat kepada Tuhan. Kita belajar bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Kita punya waktu kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh punya waktu dekat dengan Tuhan, saya percaya kita akan peka terhadap suara Roh Kudus. Dia akan berbicara kepada kita lewat hati nurani kita, dan kita akan menangkap firman Tuhan, suaranya. Kita akan mengerti suaranya, dia berbicara dalam hati nurani kita. Ya. Kalau setiap kali dia bicara kepada dalam hati kita, jangan lakukan itu, ya, karena itu dosa. Kalau kita tahu Roh Kudus melarang kita untuk jangan melakukan, jangan dilakukan saudara. Jangan memaksakan diri untuk bertindak, melanggar firman Tuhan, berbuat dosa, karena Roh Kudus sudah mengingatkan kita. Ya. Apa saja yang akan kita lakukan kalau Roh Kudus katakan jangan lakukan itu salah, ya, jangan lakukan saudara. Ayo kita belajar supaya hidup kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mendengar suaranya, dia membimbing kita, dia akan memberkati hidup kita. Ya, saya percaya pagi hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersyukur. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami sungguh menangkap firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar untuk sungguh-sungguh taat. Kami punya waktu
hidup kami dekat kepadamu, kami punya persekutuan kepadamu setiap hari Tuhan, supaya kami bisa mendengar suara-Mu. Kami bisa dipimpin oleh Tuhan, dibimbing, dan kami akan diberi kemenangan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Engkau tolong anak-anak-Mu yang saat ini mereka salah karena Roh Kudus melarang mereka, tapi mereka banyak melanggar sehingga mereka salah di dalam melakukan perbuatan mereka. Ampuni mereka Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami salah Tuhan bertindak, kami salah melakukan sesuatu padahal Engkau sudah melarang kami Tuhan. Tuhan ampuni kami, supaya kami sungguh-sungguh bertobat dan Tuhan memberikan pengampunan supaya Tuhan memulihkan hidup kami. Kami percaya kalau Tuhan memulihkan hidup anak-anak-Mu, Tuhan akan membuka jalan. Yang kesulitan Engkau buka jalan Tuhan, Engkau memberkati. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, Engkau tolong Tuhan. Engkau tolong Bu Yanti, Engkau yang sedang sakit, Engkau sembuhkan secara sempurna Tuhan. Engkau jamah paru-parunya, Engkau buang semua flek yang ada di paru-parunya di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara kami, hamba-Mu, untuk Bapak Pendeta Yonatan Abdul Majid yang terkena COVID sekeluarga. Tuhan tolong. Syokling juga terkena COVID sekeluarga Tuhan. Bapa di surga, mohon uluran tangan-Mu, mohon kemurahan Tuhan. Nyatakan kuasa darah-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau membersihkan virus COVID dari dalam hidup mereka. Tuhan sembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Koyan Jang Tuhan yang saat ini masih di rumah sakit. Kami berdoa Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Engkau sembuhkan. Engkau pulihkan seluruh tubuhnya, Engkau bersihkan Tuhan dari semua penyakit yang ada menyerang hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sudah menyembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Debbie Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai terus hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan oleh kuasa-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu di dalam pelayanan hamba-Mu, supaya jemaat Tuhan X-Blessing boleh diberkati dan Tuhan memakai hidup hamba-Mu ini dimanapun mereka berada, hamba-Mu berada, Tuhan memakai untuk menjadi berkat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan perkabaran Injil akan terjadi di X-Blessing Tuhan. Kami percaya dari X-Blessing akan keluar orang-orang yang akan memberitakan Injil Tuhan menurut pimpinan Roh Kudus, seperti Rasul Paulus mentaati pimpinan Roh-Mu Tuhan. Kami mau taat kepadamu Tuhan, supaya banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati jemaat X-Blessing Tuhan. Kami serahkan jemaat ini dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Tuhan buka jalan yang mengalami kesulitan ekonomi. Kami percaya kiri kanan jalan buntu, muka belakang jalan buntu. Tapi kami percaya ada jalan ke atas yang Tuhan bukakan jalan Tuhan untuk Tuhan menurunkan berkat dalam hidup mereka. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau tolong anak-anak-Mu semuanya Tuhan, supaya Tuhan memberkati hidup mereka. Kami sungguh bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan untuk memberkati.
Bapa di surga, Engkau memberkati anak cucu kami, juga Tuhan memberikan hikmat, kepintaran daripada-Mu ya Tuhan, supaya mereka perkasa di muka bumi ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang terpandai di sekolahnya, nama Tuhan dipermuliakan. Yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaan, yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan buka jalan Tuhan, supaya bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati persembahan daripada jemaat Tuhan, supaya apapun yang mereka bawa ke dalam rumah Tuhan, Engkau membalasnya dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda Tuhan. Engkau memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah ya Tuhan. Mari saudara dengan iman, angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu bisa membawa persembahan saudara, bisa ditransfer ke rekening gereja ya. Tetap semangat, minggu depan, minggu kelima, tetap ibadah di rumah dengan penuh sukacita ya. Tuhan Yesus memberkati.